Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak hadirin saudara yang pegang kitab halaman 29 baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjutan tentang malaikat. Kita bahas malaikat. Fal malaikatu jismun nuraniyatun ay makhluqatun min nurin ghaliban. Wa qad yakunu ba'duhum makhluqan minal qatarati allati taqaturu min Jibrila ba'da iktisalihi min nahri tahtal arshi. Wahum qadiruna ala tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifatin wa la yanamuna bidalili qouli ta'ala yusabbihuna al-laila wan nahara wa la yafthurun. Assalamualaikum. Ya ini maaf. Ini maaf lagi ngaji, langsung aja ke Pak Zainuddin ya, ditungguin suruh ambil suratnya. Yo. Fan-naumu futurun ya'taril insana wa la yafqudu ma'ahu aqluhu. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bidalili qaulihi ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qawlihi ta'ala bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ay bal al malaikatu ibadun min ibadihi ta'ala mukramuna bil ismati minaz zalali la yasbiquna idznahu ta'ala bil qawli wa hum bi amrihi ta'ala idza amarahum ya'maluna li annahum fi ghayatil muraqabati lahu ta'ala fajama'u fi ta'ati bainal qawli wal fi'li wa dhalika ghayatut ta'ati wa bughdul malaikati kufrun bidalili qauli ta'ala kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Bapak hadirin saudara jamaah Majelis Salim Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah, bil khusus Pemanda Bapak Haji Ghazali Musannif, Ketua Majelis Salim Masjid Nurul Yakin, para sesepuh ini sepuh Bapak Haji Suparta, bapak-bapak yang lain, jamaah yang dirahmati Allah. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah buat kesembuhan. Yang pertama Bapak Haji Mujiwardoyo, mudah-mudahan cepat pulih. Yang kedua buat Bapak Haji Madu Malik yang sedang sakit ya, mudah-mudahan, dan teman-teman kita semua yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang sehat Allah pelihara kesehatannya, terus fit ya, enggak sakit-sakit. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fal malaikatu jismun nuraniyatun. Ini masih membahas tentang sosok malaikat. Kemarin malaikat itu enggak punya nafsu, kita bahas tentang masalah nafsu kemarin. Amarah, lawamah, malhamah, radiyah, mardiyah, mutmainah dan kamilah. Kemarin kita membahas tentang nafsu. Malaikat itu enggak punya nafsu. Nah, sekarang kita bahas malaikat itu terbuat dari apa? Fal malaikatu, adapun malaikat
jismun yaitu sosok, nuraniyatun yang tercipta dari cahaya. Malaikat tercipta dari cahaya, kalau kita terbuat dari tanah. Kalau iblis terbuat dari api. Nah, kalau kita terbuat dari tanah, malaikat terbuat dari cahaya. Maksudnya jismun nuriyan itu maksudnya apa? Ai makhluqatun min nurin, tercipta dari cahaya. Ghaliban pada umumnya, jadi umumnya tercipta dari cahaya. Wa qad yakunu ba'du makhluqan minal qatarati, dan terkadang ba'duhum sebagian malaikat makhluqan tercipta minal qatarati dari tetesan air, allati yang takturu menetes min Jibrila dari malaikat Jibril, ba'da iktisali sesudah malaikat Jibril mandi, min nahrin di sebuah sungai, tahtal arsy di bawah arsy-nya Allah. Ini malaikat Jibril mandi. Mandi apa tuh? Ya bukan mandi jinabat, tuh nggak ada nafsunya, tidak berjenis kelamin. Malaikat Jibril mandi, tetesan air mandinya itu menjadi malaikat. Nah, itu sebagian, tapi pada umumnya tercipta dari cahaya. Nah, wahum qadiruna ala tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifatin, wahum dan mereka malaikat qadiruna sanggup, mampu, ala tasyakkuli untuk berwujud, ya, bi ashkalin mukhtalifatin dengan wujud, dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi malaikat ini bisa berubah wujud, tapi wujudnya wujud yang baik, yang mulia. Tidak jadi jerangkong, jadi pocong, kuntilanak, genderuwo, sundel bolong, enggak. Malaikat tidak akan berwujud seperti itu, sosok yang menakutkan atau menjijikan, tidak. Malaikat itu akan berwujud seperti sosok yang mulia. Kadang-kadang ya seperti bentuk aslinya, kadang-kadang seperti menyerupai manusia atau apa saja. Tapi sosok yang mulia, bukan yang menghinakan. Biasanya malaikat Jibril itu menyerupai sosok sahabat Nabi Dihya Al-Kalibi. Dihya Al-Kalibi ini sosok sahabat Nabi yang perlente, necis, bersih, wangi, orangnya tampan. Nah, itu seperti itulah malaikat kalau ingin menyerupai sosok manusia, sosok yang baik, yang menyenangkan. Tuh, malaikat bisa berubah bentuk. Walayanamuna, dan malaikat nggak bisa tidur. Oh, kalau malaikat tidur ya kelar urusan. Nah, umpama malaikat Mikail suruh nurunin hujan, ya malaikat tidur, lupa. Ya dari jam 1 sampai jam 3 aja bablas, sampai jam 10 udah kayak apa itu, udah kelebu. Nah, hujan diatur aja malaikat tidur, banyak yang banjiran, bagaimana kalau malaikat tidur yang ngantuk? Kelar itu, orang pada kelaparan, giliran ngasih makan, harus rezeki, ketiduran malaikat. Ya Tuhan, saya lupa, saya ketiduran. Ya bablas itu, banyak yang mati. Nah, malaikat itu tidak pernah tidur. Kenapa? Nggak punya nafsu. Bidalik nggak makan, kan orang kalau makan karena kenyang akhirnya ngantuk. Bidalili qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Yusabbihuna, malaikat bertasbih. Al-laila di waktu malam, wan-nahara dan di waktu siang, la yafturun, tidak berhenti. Enggak leren, orang mandek terus. Ya, gaspol. Malaikat kalau tasbih itu beda dengan kita. Ya, wiridan 100 meniran mulut. Kelar. Nah, ini malaikat tiada henti-hentinya tuh. Berzikir, enggak tidur. Kenapa yafturun itu dimaknai tidur? Fannaumu futurun, karena tidur itu futur berarti kelelahan. Saking capeknya lelah, tidur.
Ya'taril insana, yang bisa menjangkiti atau menimpa manusia. Kita kalau kecapean itu ngantuk, kemudian terus tertidur. Wala yafkudu ma'ahu akluhu, dan tidak hilang ma'ahu berserta futur itu aklu, akalnya malaikat. Jadi kalau malaikat itu tidak tidur, tidak ngantuk, dan juga tidak hilang akalnya. Beda kita. Makanya wudu itu batal sebab tidur, karena tidur itu hilang akal. Tetapi kalau tidurnya sambil duduk, nah kayak begini nih, kita ngaji ngantuk tak tidur, meskipun sampai ngiler, agak batal itu. Jadi begitu qomat langsung sembahyang, nggak usah wudu lagi. Kenapa? Enggak batal wudunya. Karena meskipun hilang akal, tetapi tidurnya itu dalam keadaan duduk. Apakah duduknya itu di lantai? Bagaimana kalau duduknya di kursi, duduknya di pesawat, duduk di bus, duduk di mobil? Sama, yang penting duduk. Nah, duduk, kalau duduk begini nih, ya itu kagak bakalan bisa kentut. Coba dah kita duduk begini, kalau mau kentut kita angkat dikit. Kalau begini paksain kagak bakal bisa keluar. Nah, kalau kita pengen kentut duduk begini, kita angkat, nah baru bisa keluar. Nah itu, makanya tidur itu kalau duduk tidak membatalkan wudu. Nah, malaikat itu tidak tidur dan tidak hilang akalnya. Beda sama kita. Ya kalau kita tidur, akalnya hilang, diapain aja ya diem aja, nggak berakal. Nah, makanya supaya mulut kita nggak kemasukan kecoa, padahal kita tidur mangap. Ada yang tidur mangap, kecoa kagak masuk, ular nggak masuk, cacing nggak masuk, semut, cicak kagak masuk. Nah, kenapa? Karena dijagain oleh malaikat. Itu ada malaikat yang jagain di mulut kita, bibir atas, bibir bawah. Oh, jagain, disempilin jisamsu. Aduh, malaikat yang ngambek dah lu. Nah, la ya'sunallaha ma amarahum. Tuh malaikat. Dia tercipta dari cahaya, sebagian tercipta dari air bekas mandinya malaikat Jibril, bisa berubah bentuk, tidak tidur, enggak kecapean. Dan selanjutnya la ya'sunallah, tidak durhaka kepada Allah, ma'amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi apa yang Allah perintahin dikerjain. Wa yaf'aluna, dan mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Yang Allah perintahkan kerjain, tidak pernah membangkang, membantah. Bidalili qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala surat An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yakhafuna rabbahum, malaikat itu takut kepada Tuhannya, min fawqihim, dari atas mereka, wa yaf'aluna, dan malaikat mengerjakan ma yu'marun, apa yang mereka diperintahkan. Malaikat takut kepada Allah, apa yang Allah perintahkan dikerjain. Tuh malaikat. Nah, berbeda dengan kita. Punya anak buah, di mana ente? Jalan, OTW, padahal masih di rumah, baru banget bangun, lagi ngopi, OTW. Ntar kesana siap, ngomongnya siap. Padahal ya belum ngapa-ngapain, lagi ngopi udah siap. Nah, banyak banget alasannya. Kalau kita tanya, ngapa begini, kenapa begitu? Nah, alasannya sabreg-abreg. Itu manusia. Kenapa punya nafsu? Nah, malaikat nggak punya nafsu, ya nggak ada urusan. Orang mau suka mau tidak suka, berat atau ringan, kerjain. Bal ibadum mukramun, bahkan malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, mukramunnya yang dimuliakan. Maksudnya apa tuh? Malaikat itu dimuliakan.
La yasbiqunahu, mereka tidak mendahului Allah bil qauli, terhadap dengan perintah, dengan perkataan. Artinya sebelum Allah perintahkan gak bakal dikerjain tuh oleh malaikat. Jadi tidak mendahului apa perintah Allah. Jadi malaikat gak ada yang songong. Orang belum waktunya mati dimatiin, enggak bakal tuh. Orang belum waktunya dapat rezeki dibagi rezeki, enggak bakalan tuh. Jadi kagak mendahulukan perintah Allah. Wa hum bi amri ya'malun, dan mereka malaikat akan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Itu betapa malaikat itu hamba-hamba yang penurut, karena memang tidak diciptakan nafsu buat mereka. Beda dengan kita. Ail bal malaikatu ibadun min ibadihi ta'ala, artinya malaikat itu adalah hamba-hamba, salah satu dari beberapa hamba Allah Ta'ala, mukramuna, yang dimuliakan. Maksudnya dimuliakan apa itu? Bil ismati minaz zalali, dijaga dari perbuatan dosa. Malaikat tidak melakukan perbuatan dosa. La yasbiquna idnahu, tidak mendahului izin dari Allah Ta'ala bil qauli, yang berupa titah perintah. Jadi apapun kalau belum Allah perintahkan tidak akan dikerjakan oleh malaikat. Artinya malaikat kreatif gitu. Enggak, semua berdasarkan perintah Allah. Kalau tidak diperintahkan ya tidak dikerjakan. Wa hum bi amri ta'ala, dan malaikat itu mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Idza amarahum, apabila Allah perintahkan mereka, ya'maluna, mereka kerjakan. Semuanya berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Bila diperintahkan kerjain. Kenapa kok malaikat bisa seperti itu? Li'annahum fi ghayatil muraqabati lahu Ta'ala, karena sesungguhnya malaikat fi ghayatil muraqabah, yaitu dalam keadaan puncak pengawasan Allah Ta'ala. Jadi sangat-sangat dekat pengawasan Allah terhadap malaikat. Di samping malaikat juga gak punya nafsu. Fajama'u fit ta'ati bainal qawli wal fi'li, sehingga malaikat itu menyatukan ketaatan antara ucapan dan perbuatan. Jadi perbuatan dan ucapannya sinkron. Beda sama kita, ngomongnya A yang dikerjain B. Wa dzalika ghayatut ta'ati, yang demikian itu menjatuhkan ucapan dengan perbuatan, puncak dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bapak dan saudara, sahabat pernah nanya, Nabi pernah nanya kepada sahabat, siapa orang yang paling hebat imannya? Malaikat. Wah, karuan malaikat, nggak punya nafsu, tahu rahasia langit. Para Nabi, ya Rasul, ya bukan. Nabi karuan ketemu malaikat Jibril. Siapa? Ya itu orang-orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Itu siapa? Ya kita nih. Kalau sahabat Abu Bakar, Utsman, kalau cara pantas-pantasnya ya pantas. Kenapa? Karena melihat mukjizat Nabi. Nah, yang kagak pantas Abu Jahal, Abu Lahab. Sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab itu tahu Nabi itu istimewa. Bukan gak tahu. Tapi kenapa kalau tidak beriman? Ya karena gengsi. Nah, masa gua ngikutin bocah baru kemarin. Nah, kira-kira begitu. Sehingga tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dikagumi Nabi itu kita, tetangga ya bukan, ketemu ya belum pernah, hidup zamannya berbeda jauh, tapi kita ditakdir oleh Allah bisa beriman kepadanya. Ini sungguh luar biasa tuh. Nah, yang dikagumi oleh Nabi. Nah, makanya kita bersyukur meskipun diciptakan, diwujudkan akhir zaman, tapi
sanggup beriman kepada beliau. Seandainya kita hidup di zaman Nabi di Mekah, mungkin kita beriman kepada Nabi, kita nggak kuat bully orang-orang Mekah, orang kafir, sehingga murtad lagi. Bisa jadi seperti itu. Atau nggak betah ikut hijrah sama Nabi, udah di Mekah miskin, di Madinah miskin lagi, dibully sama orang Yahudi, ya, orang Nasrani. Mungkin juga bisa jadi, tapi alhamdulillah sekarang tidak hidup di zaman Nabi, kita punya orang tua beriman, tinggal di suatu daerah yang mayoritas orang beriman, sehingga iman Islam kita itu terpelihara sampai sekarang. Nah, wa bughdul malaikati kufrun. Malaikat itu sudah sangat hebat-hebatnya. Ada orang yang membenci malaikat. Kok bisa benci malaikat? Iya, ini payah Mikail ini. Saya udah ibadah, udah kerja keras, tapi gagal terus usaha saya. Benci malaikat Mikail, umpama itu. Nah, orang yang membenci malaikat itu kufur. Wa bughdul malaikati kufrun. Perbuatan membenci malaikat ada perbuatan kufur. Bidalili qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 285. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Jadi para nabi, rasul, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul dan orang-orang beriman percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab. Para nabi dan para rasul itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan iman kepada rasul. Jadi Nabi Muhammad pun beriman kepada rasul-rasul sebelumnya. Lah dari mana kita tahu ada Nabi Musa? Dari mana kita tahu ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim? Dari mana kita tahu? Ya karena kita percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Al-Quran. Percaya juga kepada malaikat yang menurunkan kitab Al-Quran itu kepada Nabi. Nah, membenci malaikat berarti perbuatan kufur, murtad orang itu kalau membenci malaikat. Nah, ini Bapak dan Saudara, kajian kita kemarin ya tentang malaikat. Jadi ada malaikat ruhaniyun, ada karubiyun, ada safarah, ada kiramal katibin, ada malaikat hafazah. Tuh malaikat yang sebelah kanan, sebelah kiri. Malaikat sebelah kanan itu namanya raqib, malaikat sebelah kiri namanya atid. Raqib kalau kita berbuat kebaikan langsung dicatat, dibalas 10 kali kebaikan. Tapi kalau kita berbuat jahat, ini atid bagian nyatat kejahatan, nanya sama Raqib, Raqib catat gak nih? Tungguin dulu, ntar dulu. Tungguin berapa lama? 7 jam. Jangan dicatat, kali-kali dia tobat. Kalau dia tobat, gak dicatat. Tapi kalau kagak tobat, catat. Tuh saking sayangnya Allah kepada kita. Berbuat jahat gak langsung dicatat, tungguin. Tapi kalau berbuat baik langsung dicatat, poinnya ditambah 10 kali lipat. Itu malaikat yang fisiknya besar-besar. Itu malaikat hamalatul arsy. Antara telinga dengan pundaknya itu ada perjalanan 700 tahun. Dari sampai belikatnya itu luar biasa itu. Itu baru jarak telinga ke pundak. Bagaimana gedenya itu? Ini luar biasa malaikat ini. Nah, sehingga orang kebangetan
kalau tidak percaya kepada malaikat. Masalah yang keempat. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil kutubi. Idza qila bila ditanyakan laka kepadamu wa kaifa tu'minu bil kutubi, bagaimana engkau beriman kepada kitab-kitab. Allah turunkan kitab itu ada 104. Yang 100 berupa suhuf, yang 4 berupa kitab. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Yang 100 berupa suhuf. Fal jawabu, maka adapun jawabnya, annallaha, sesungguhnya Allah anzalal kutuba, menurunkan beberapa kitab, ala anbiya'ihi, kepada para nabinya. Allah menurunkan kitab itu banyak kepada para nabinya. Wahia, dan kitab-kitab itu munazzalatun, diturunkan, ghairu makhluqatin, bukan makhluk. Kenapa kok kitab itu bukan makhluk? Iya, karena dia kalamullah. Semua yang bersandar kepada Allah itu qadim, bukan makhluk. Qadimatun dan qadim, bi ghairi tanaqudin, tanpa adanya pertentangan. Satu ayat kepada ayat berikutnya enggak bertentangan. Semuanya saling bersinergi mengukuhkan. Wa man syakka fiha min ayatin, wa man, dan barang siapa syakka yang meragukan fiha, di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, Taurat, Injil, Zabur, Quran, min ayatin, dari satu ayat saja, au kalimatin, atau satu kalimat saja, faqad kafara, maka sungguh orang itu telah kufur. Nih, siapa saja yang meragukan satu ayat atau satu kalimat dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, itu dia kafir. Persoalannya sekarang, kitab-kitab yang Allah turunkan selain Al-Quran, tingkat otentisitasnya itu diragukan. Selain Al-Quran, kalau Al-Quran itu Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang turunkan Quran dan aku sendiri yang menjaganya. Ada jaminan dari Allah. Makanya orang-orang Islam ini yang kebablasan, dipikir benar ternyata keliru. Suka kita di-share tuh. Awas, ada Quran palsu. Ada nama-nama surat. Nama-nama surat palsu di-share. Jadi umat Islam apal surat palsu, surat asli kagak apal. Surat asli kan ada 114 surat. Kita disodorin 4 surat yang palsu. Jadi kita apal yang mana tuh? Apal yang palsu apa yang asli? Berarti kan kita membodohkan saudara kita. Lah ngapain ikut-ikutan udah tahu palsu di-share? Kasih dong yang asli. Nih loh, kalau kita dapat share begitu balas, nih surat yang asli yang ini. Gitu dong, masa kita ikut-ikutan jadi membodohi umat Islam? Nih kebangetan kita nih. Saya suka marah tuh kalau ada orang, ada Quran palsu gini hari, lu masih percaya aja. Mau kemana lo? Loh, jadi kalau ada orang share-share begitu, nggak usah diteruskan. Kasih nama surat yang asli nih, surat yang asli nih. Lihat aja, buka Quran, di foto, kirimin, kelar. Apa jadi yang palsu lu kasih? Yang asli. Nah, kita suka begitu. Nah, permasalahan sekarang, tingkat otentisitas dari kitab-kitab selain Al-Quran itu diragukan. Bagaimana sikap kita terhadap Bible? Nah, itu perjanjian lama, perjanjian baru. Bagaimana sikap kita? Sikap kita jelas. Selama ayat-ayat yang tersebut di sana tidak bertentangan dengan Al-Quran, kita yakini itu sebagai kalamullah.
yang bertentangan, kita tidak boleh meyakini itu kalamullah. Begitu sikap kita. Kalau Quran wajib kita percaya, nggak boleh kita ragu. Kenapa? Allah jamin, Allah yang nurunin, Allah yang jagain. Tetapi kalau selain itu tidak ada jaminan. Nah, ada yang hafal kitab Taurat itu Nabi Uzair. Nabi Uzair dianggap apa? Anak Allah. Uzair ibnullah. Nabi Uzair anak Allah. Kenapa? Orang kagak ada yang sanggup hafal kitab Taurat, dia kok hafal? Kalau bukan anak Tuhan nggak mungkin. Itu kan keblinger namanya. Kebablasan, mengkultuskan makhluk sama seperti Tuhan. Nah, sikap kita jelas bahwasanya kitab-kitab selain Al-Quran yang ayatnya tidak bertentangan dengan Al-Quran, kita yakini itu sebagai kalamullah. Tapi kalau yang bertentangan bukan kalamullah. Itu karena tidak ada jaminan itu. Al-kutubul munazzalatu ghairul makhluqati. Kitab-kitab yang diturunkan Allah itu bukan makhluk. Maksudnya apa bukan makhluk? Ay annal kutuba. Maksudnya bahwa sesungguhnya kitab-kitab al-munazzalata yang diturunkan min ta'lifihi ta'ala itu buatan Allah Ta'ala. La min ta'lifil khalqi, bukan dari buatan makhluk, karangan makhluk. Buktinya mana? Nanti ada firman Allah yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu buatan Allah, bukan buatan makhluk. Wal kutubul munazzalatu ghairu tanaqudi fiha. Kitab-kitab yang diturunkan Allah ghairu tanaqudi, tidak bertentangan, tanaqud, tidak saling bertolak belakang. Bi ayakuna ba'dul kalami fi mahalin yaqtadi ibtala ba'din fi mahalin akharin. Maksudnya apa bertentangan itu? Bahwasanya sebagian kalam fi mahalin di suatu tempat yaqtadi menetapkan ibtala ba'din, membatalkan sebagian hukum atau ayat, fi mahalin di suatu tempat akharin yang lain. Jadi di sini dia menetapkan, di sini membatalkan, itu enggak. Kalau nasakh mansukh beda lagi. Ya, nasakh mansukh itu berbeda. Bukannya membatalkan, menyalin hukum. Nah, itu kalau Al-Quran ayatnya tidak ada yang bertentangan, semuanya saling mendukung. Buktinya mana? Ini firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak memikirkan atau berpikir, menganalisa Al-Qur'an? Emang enggak dipikirin, enggak diperhatikan, enggak dipelajari, enggak dianalisis Al-Qur'an tuh. Kenapa? Kenapa Allah menegur? Emang lu kagak baca tuh Quran, kagak periksa, kagak teliti? Artinya begini Bapak dan Saudara, ini Allah membuka peluang kepada siapa saja, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, yang percaya, yang tidak percaya, ditantang oleh Allah. Silakan kaji itu Quran. Kaji, analisis, bedah, buka silakan. Ya. Setelah kau teliti, bagaimana pendapatmu? Kalau dia menyatakan ini nggak benar, umpama punya kesimpulan, ini ucapannya Nabi Muhammad, bukan wahyu dari Allah. Nah, kalau memang orang itu tidak percaya kepada Quran, ini Allah terus tantang mereka. Walau kana min indi ghairillah. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, lawajadu, pasti mereka akan menemukan, mendapati fi di dalam Quran. Siapa mereka itu? Ya orang-orang yang menganalisa. Kalau memang setelah mereka analisis kesimpulannya kok beda,
tidak beriman, kalau memang begitu, kamu tidak percaya itu kalamullah, buatan Muhammad, pasti kalian akan menemukan di dalam Quran ikhtilafan katsiran, perbedaan yang sangat banyak. Ternyata tidak ada yang bertentangan dalam Quran. Tanakut tidak ada. Maksudnya apa? Afala yatafakkaruna fil Quran. Apakah kalian tidak menganalisis kandungan Al-Quran? Walau kana min kalamil basyari, seandainya Al-Quran itu ucapan manusia, lawajadu, pastilah mereka akan menemukan fi di dalam Al-Quran tanaqudan, pertentangan, fi ma'anihi, dalam maknanya, wa tabayunan, dan saling menjatuhkan. Tabayun, menjatuhkan, bi ayakuna ba'du akhbari ghairu mutabiqin lil waqi', bahwasanya sebagian berita-berita Quran tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata kan apa yang terjadi sekarang, pengetahuan mengakui bahwa Quran itu benar. Wa ba'du nazmihi fasihan, sebagian susunan Quran itu fasih, wa ba'du raqiqan, raqiq itu apa namanya, bernilai rendah dan lemah maknanya. Al-Quran ternyata tidak demikian. Ya, informasi dalam Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan orang-orang, para peneliti, ya, ilmuwan itu cenderung memeluk agama Islam setelah mengkaji Al-Quran dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang sedang mereka kaji. Setelah mentok nggak ketemu jawabannya, dicari Quran ketemu, nah, mereka akhirnya memeluk agama Islam. Nah, orang-orang intelektual berdasarkan kajian-kajian mereka memeluk agama Islam. Artinya orang-orang non-muslim yang cerdik pandai cenderung memeluk agama Islam. Sementara orang-orang Islam yang imannya lemah, ya, ada yang, ini yang saya bingung, ada orang pergi umroh pulang murtad. Katanya mimpi ketemu Tuhan Yesus Kristus. Kita bingung ini, bagaimana ceritanya itu. Jadi pergi umroh, pulang umroh, murtad. Naudzubillah min dzalik. Nah, yang begitu-begitu bagaimana tuh? Ya, mungkin saja mereka tidak berilmu. Makanya Nabi itu sangat pesan, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu menuntun orang kepada kekufuran. Nah, fakir di sini fakir apa? Fakir ilmu, bukan fakir harta. Orang banyak yang miskin harta tapi kaya ilmu, imannya mantap, kehidupan serba sulit kaya pun tidak goyah, tetap beriman kepada Allah. Tetapi betapa banyak orang yang secara materi berkecukupan, imannya kosong, miskin, itu jadi murtad. Ya, seperti artis dengan gampangnya pindah keyakinan. Nah, itu secara materi cukup itu. Apa yang membuat jadi murtad? Karena miskin ilmu. Tuh, makanya kita jangan sampai miskin ilmu. Ya, kajian-kajian yang fardu ain. Kalau yang fardu kifayah, nah itu belakangan. Setelah fardu ain, ilmu tentang tauhid, ketuhanan, ilmu tentang ubudiyah, ibadah, nah itu perlu kita kaji. Setelah itu baru kepada ilmu-ilmu yang fardu kifayah, ilmu tentang kedokteran, pengobatan, dan seterusnya. Ay walau kana min ghairillahi, maksudnya seandainya Al-Quran min ghairillahi, bersumber dari selain Allah, la lazima ayyakuna fihi, pastilah niscaya didapati fi di dalam Al-Quran ikhtilafun katsirun, perbedaan yang sangat banyak.
Fadlan 'anil qalili, apalagi sedikit. Banyak aja nggak jadi, apalagi sedikit. Tidak akan itu ada. Tuh, kalau memang itu bukan dari Allah, pasti itu banyak. Lakinnahu min indillahi, hanya saja Quran itu memang betul-betul dari Allah. Falaysa fi ikhtilafun katsirun la katsirun wala qalilun. Karena memang dari sisi Allah, sehingga Al-Quran itu tidak mengandung perbedaan pendapat, baik yang sedikit maupun yang banyak. Demikian Bapak hadirin saudara, kajian kita malam hari ini seputar tentang beriman kepada kitab, wabil khusus tentang Al-Quran. Mudah-mudahan kita semakin yakin, semakin mantap terhadap kitab suci yang kita yakini, yang akan membimbing kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Ya. Tersujud pada Adam. Ya. Ya, mereka sujud meskipun digoblok dengan iblis. Ya. Ya, ini tipu daya Allah. Kenapa kamu mau menyembah manusia, sujud pada manusia? Ya, saya nggak mau, saya sujud sama Allah. Itu tipu daya iblis. Tapi malaikat ya, katanya kami tahu Allah. Ya. Tapi itu ayat yang menyatakan malaikat itu ya nggak punya nafsu taat. Tapi di sisi lain Allah juga berfirman, saya akan menciptakan makhluk untuk menjadi khalifah di bumi. Yeah. Tapi ada malaikat yang protes. Nah, protes, kenapa kau ciptakan Allah, kenapa kau ciptakan manusia, sedangkan mereka itu akan menumpahkan darah. Nah, itu yang menjadi masalah. Protesnya ini ada yang menandakan ini sebagai suatu berarti malaikat ini punya nafsu. Nah, dalam ini saya pernah dengar dari Ustaz itu dalam tafsir Qurtubi itu, jadi menganggap yang ayat ini untuk khusus malaikat awam. Jadi ada malaikat yang khas yang seperti Jibril, Mikail, Israfil, itu yang khas, ya yang awam ini banyak gitu. Yeah. Itu yang protes, yang itu yang awam. Nah, gimana tuh? Ya, jadi begini. Waktu saya ngaji tafsir Jalalain, Abdul Syekh Haji Ahmad Marzuki Zahid itu menjelaskan begini. Jadi malaikat yang protes itu malaikat yang dulu diperintah Allah untuk menumpas Banul Jan. Jadi sebelum kita nih manusia pernah hidup di bumi namanya Banul Jan. Banul Jan ya kayak kita nih. Ya hidup berdampingan, ada yang maksiat, ada yang taat. Kayak seperti kita. Ada yang berbuat jahat dan seterusnya. Karena sudah banyaknya kemaksiatan, Allah perintahkan kepada malaikat untuk menumpas mereka. Nah, malaikat yang bertugas menumpas mereka ini, ketika Allah menyatakan akan menciptakan khalifah, itulah mereka yang protes. Kenapa? Kan udah gampangnya begini ya, Tuhan ngapain sih? Kan udah pernah terjadi kau ciptakan Banul Jan dulu, kerjanya begitu. Cukup aja kami ini. Kalau memang di bumi engkau akan ciptakan makhluk lagi, ya turunin aja kita. Maksudnya malaikat turunin ke bumi jadi khalifah gitu. Tapi kan beda skenario Allah dengan pemahaman oleh malaikat. Jadi demikian. Ya mungkin itu benar. Jadi versi begini Pak, tafsir Quran itu tidak akan pernah berhenti. Siapapun akan menafsirinya dengan berbagai macam buku tafsir. Makanya tafsir itu banyak sekali. Nah, yang saya dapat ketika ngaji dengan saya itu begitu. Jadi malaikat yang protes itu adalah malaikat yang Allah perintahkan untuk menumpas Banul Jan tadi. Cukup ya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.